Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Aulia Yuninanda dengan NIM 21211111302. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang fikih siasah, tentang dasar pembentukan ilmu fikih siasah dan sumber dan ruang lingkup fikih siasah dengan dosen pengampu Bapak Danu Aris Setianto. Materi pertama adalah dasar pembentukan ilmu fikih siasah. Yang pertama, fikih siasah perspektif Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman umat Islam dalam segala urusannya. Al-Quran tidak hanya sebagai petunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh Tuhan demi kemaslahatan umatnya, mulai dari akhlak, hukum, sosial, budaya, tata negara, hingga masalah politik. Yang kedua adalah fikih siasah perspektif al-hadis. Al-hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Hadis Nabi Muhammad SAW sendiri menjadi sumber kedua setelah Al-Quran. Persoalan-persoalan yang belum dijelaskan secara detail biasanya oleh hadis akan dijelaskan lebih detail lagi, kecuali pada persoalan-persoalan yang memang dan seharusnya bersifat umum. Persoalan fikih siasah memang tidak pernah diungkap dengan detail, namun prinsip-prinsip umum dalam berpolitik sudah tertera secara eksplisit. Yang selanjutnya adalah sumber fikih siasah. Menurut Fathiyah Al-Nabawi, fikih siasah dibagi menjadi 3, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua, sumber-sumber selain Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga adalah peninggalan kaum muslimin terdahulu. Lalu menurut Soekarjo, ada 3 juga, yaitu manusia dan lingkungan itu sendiri, urf atau kebiasaan, dan yang ketiga ada adat istiadat. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup fikih siasah. Menurut Imam Al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan fikih siasahnya, yaitu Al-Ahkam Al-Sultaniyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fikih siasah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah siasah dusturiyah, yang kedua siasah maliyah, yang ketiga siasah qodlayah, yang keempat adalah siasah harbiyah, yang kelima siasah idariyah. Lalu sementara menurut Abdul Al-Wahab Khalaf lebih mempersempit menjadi 3 bidang kajian saja, yaitu siasah qodlayah, siasah dauliyah, siasah maliyah. Dari sekian uraian tentang ruang lingkup fikih siasah dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian pokok. Pertama, politik perundang-undangan atau siasah dusturiyah. Bagian ini meliputi perkajian tentang penetapan hukum atau tasyriah oleh lembaga legislatif, peradilan atau qodlayah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan idariyah oleh birokrasi atau eksekutif. Yang kedua adalah politik luar negeri atau siasah dauliyah atau siasah kharijiyah. Bagian ini mencakup hubungan perdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan atau siasah harbiyah yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata. Yang ketiga adalah politik keuangan dan moneter atau siasah maliyah yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak, dan perbankan. Itu saja dari saya. Bila ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak disengaja, saya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.